Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Breaking News kali ini akan menghadirkan berita terkait mobil PNS Dinas Perkim Lampung Tengah ini dibobol maling, barang berharga raib di dalamnya. Mobil sedan milik Ahmad Ansori, seorang PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Lampung Tengah dibobol maling di kantor setempat. Ansori sebagai pegawai dinas setempat itu pun panik ketika melihat kaca mobil depan sebelah kirinya pecah dan barang berharga di dalam mobil itu telah hilang. Ia mengaku di kantor dinas Perkim ini sering terjadi aksi serupa. Pasalnya tidak ada kamera pengawas atau CCTV di kantor tersebut. Sehingga dengan kondisi itu kantor dinas Perkim ini menjadi sasaran para maling di Lampung Tengah. Kaca. Dompet Bang Amin di dalam. Dalam tas semua. KTP gua lagi. Aduh. Iya tapi Cuk. Semua. Dan Tribuners, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Fajar di lapangan yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Halo, selamat siang Fajar. Iya, selamat siang Kusnul. Fajar, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian dari peristiwa hari ini? Baik, pasca kejadian aksi pencurian di kantor dinas Perkim pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, kami berhasil mendapatkan keterangan atau kronologi dari korban yang juga sekaligus saksi mata yang melihat bahwa dua orang pencuri melakukan aksi pencurian tersebut di kantor dinas. Ahmad Ansori mengatakan bahwa saat kejadian dia sedang berbincang atau mengobrol dengan rekan kantornya, sesama rekan kantor di parkiran motor. Saat itu sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu pandangan Ansori pun juga menuju ke arah halaman parkir mobil di dinas Perkim setempat. Kemudian setengah jam berlalu saat Ansori berbincang dengan rekannya, ia melihat ada dua orang pria menggunakan motor merek Honda CBR warna merah berhenti di depan dinas Perkim. Kemudian satu orang pria tersebut masuk ke dalam parkiran. Dia pun seketika langsung memecahkan kaca mobil Chevrolet BE 2716CF milik Ansori. Kemudian orang tersebut langsung memasukkan setengah badannya ke dalam jendela, lalu menggondol dua tas dan kemudian kabur. Aksi tersebut berlangsung cepat sehingga tidak sempat membuat orang-orang yang ada di dinas tersebut mengejarnya. Akhirnya kedua pelaku tersebut berhasil kabur. Ansori mengatakan di dalam dua tas yang diambil oleh pencuri ada dua buah ijazah asli, kemudian ada dokumen kantor dan dokumen pribadi, serta dompet miliknya yang berada di dalam tas tersebut. Kini Ansori telah melaporkan kejadian ke Polsek Terbanggi Besar dan kasus kemudian ditangani oleh kepolisian setempat. Di tempat lain, Kapolsek Terbanggi Besar, Kompol Edi Korinas mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari korban sekira pukul 11.51 waktu Indonesia Barat tadi. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung menuju TKP atau ke Dinas Perkim untuk melakukan olah TKP, penyelidikan saksi, dan upaya pelacakan kedua pelaku yang sempat kabur tersebut. Dan saat ini proses penyelidikan masih bergulir, Kusnul. Ya, Oke. Saudara Fajar, menurut pengakuan dari Ansori sendiri, ia mengaku bahwasanya ini bukan hal pertama kali yang terjadi di lingkungan dinas Perkim ini. Bahkan sudah sering terjadi aksi serupa. Apa yang menyebabkan hal ini mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar itu, Fajar? Betul sekali Kusnul. Berdasarkan pengakuan dari korban atau Ahmad Ansori sendiri, di lokasi tersebut atau di kantor dinas Perkim Lampung Tengah kerap terjadi aksi pencurian, baik itu menyasar kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Hal itu dikarenakan
tidak adanya CCTV atau kamera pengawas di areal kantor dinas tersebut. Bahkan pada saat mobil Ansori di maling orang, itu Ansori mengaku bahwa CCTV sedang rusak, dan dia pun juga mengatakan bahwa di lokasi tersebut kerap terjadi aksi tindak kriminal. Demikian, Kusnul. Oke, apakah artinya ini memang sudah berulang kali terjadi dan Ansori ini sudah merupakan target dari para pelaku ini? Apakah pelaku ini juga merupakan orang yang sama diidentifikasi seperti itu, Saudara Fajar? Baik, untuk aksi pencurian sendiri di kantor dinas tersebut memang sudah terjadi berulang kali. Namun hingga saat ini polisi masih menyelidiki apakah pelaku yang beraksi di waktu-waktu sebelumnya adalah pelaku yang sama yang mencuri di kendaraan milik Ansori ini sendiri. Dan polisi tadi juga sudah langsung menuju ke TKP sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat dan mengumpulkan bukti serta keterangan dari saksi. Husnul. Untuk kerugian yang ditaksir dari saudara Ansori ini sendiri, ini mencapai berapa kerugian yang dialami korban ini, Saudara Fajar? Untuk kerugian sendiri, untuk kerugian uang, Ansori mengaku hanya sebagian saja uang yang ada di dalam dompetnya atau sekitar jutaan. Kemudian dia juga mengatakan kerugian lainnya yang sulit untuk dinominalkan adalah 2 ijazah asli miliknya yang ikut diambil oleh pelaku, dan dia pun khawatir akan keberadaan ijazah asli tersebut nantinya bakal seperti apa. Husnul. Oke, dan untuk dari pihak kepolisian sendiri sudah sampai mana kasus ini ditangani? Baik, untuk penyelidikan dari pihak kepolisian atau Polsek Terbagi Besar sendiri, tadi sekira pukul 12 sudah meninjau TKP untuk melihat seperti apa suasana kantor dinas atau suasana tempat kejadian perkara aksi pencurian yang dilakukan oleh 2 orang pencuri tersebut. Kemudian polisi juga sudah melakukan pemeriksaan saksi dan meminta keterangan korban untuk selanjutnya dibuat olah TKP, dan selanjutnya penyelidikan akan terus berlanjut. Husnul. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan, Fajar. Silahkan lanjutkan aktivitas Anda kembali. Oke, Pak Yuri ke kantor aja. Nanti kantor aja bang, kantor. Ya, bikin kantor ya. Buat LP sama di inventaris itu barang-barang ya. Biar kita enak. Kalau apes pecah kaca. Dompet-dompet Bang Amin di dalam. Dompet-dompet Bang Amin di dalam ini. Dalam tas semua. KTP gua lagi. Aduh. Iya tapi Cuk. Semua. Oke, Pak Yuri ke kantor aja. Pangan di Bandar Lampung selama Ramadan aman.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan stok pangan selama Ramadan aman. Terlebih Pemkot Bandar Lampung dalam beberapa waktu terakhir kerap membagikan beras kepada warga Kota Tapis Berseri. Tak sampai di situ, Pemkot Bandar Lampung dalam waktu dekat bakal menggelar pasar murah. Kadisdak Bandar Lampung Wilson Faisal menuturkan pasar murah digelar pada 21 Maret 2024 mendatang. Ia menuturkan guna menggelar pasar murah, Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan 400 juta rupiah. Kilo, baru kita 5 kilo, habis bersih dulu. Dan di operasi pasar ada 60 titik. Kapan itu? Segera diinformasi. Hanya perdagangan dapat 10 kilo, baru kita. Polres Lamsel amankan 43 motor saat razia balap liar di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang. Polsek Tanjung Bintang Polres Lampung Selatan Polda Lampung kembali razia balap liar di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang pada Minggu 17 Maret 2024. Hasilnya, Polsek Tanjung Bintang Polres Lampung Selatan Polda Lampung mengamankan 43 unit motor. Sebelumnya, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin juga melakukan razia balap liar di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang pada Sabtu 16 Maret. Dalam razia yang dipimpin Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin tersebut, pihaknya turut mengamankan 120 unit motor. Kapolsek Tanjung Bintang Polres Lampung Selatan Polda Lampung Kompol Martono mengatakan pihaknya melakukan razia balap liar. Lebih lanjut, Martono menjelaskan dalam razia balap liar tersebut pihaknya juga turut mengamankan 43 unit motor. Ia mengatakan kegiatan razia balap liar dan pelanggaran lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Berikut motor yang diamankan oleh polisi. 3 unit motor di roda 4 Patwal Polsek Tanjung Bintang. 15 unit motor di kendaraan Fuso B9272BYY, 15 unit di kendaraan Fuso BE8302AU, 10 unit di kendaraan truk A8511TY. THR ASN Bandar Lampung bakal cair 10 hari sebelum Lebaran. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyebut Pemkot Bandar Lampung bakal membayarkan tunjangan hari raya aparatur sipil negara di lingkungan setempat 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Tak hanya THR, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pun mengaku akan membayarkan tukin ASN Pemkot Bandar Lampung. Sementara Kadisnaker Pemkot Bandar Lampung Muhammad Yudi saat dikonfirmasi mengenai THR yang harus dibayarkan pihak swasta ke perusahaan mengaku masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Kementerian Ketenagakerjaan segera menerbitkan surat edaran atau SE tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Adapun SE ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia yang kemudian akan disosialisasikan kepada para perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan SE ini akan mulai diedarkan pada pekan depan. Dirinya juga mengingatkan kepada para pengusaha untuk dapat memberikan tunjangan hari raya kepada para pekerja paling lambat H-7 perayaan Idul Fitri. Insya Allah nanti mungkin akan kita keluarkan, juga gaji 14 kita akan keluarkan, dan juga tenaga kontrak juga kita keluarkan. Sama 22 Maret ini pun atau gimana? Kalau THR nanti dong. 10 hari. 10 hari. Pohon tumbang di Jalinsum Kalianda sempat bikin macet. Pohon tumbang tutupi Jalinsum Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 18 Maret 2024 sekira pukul 10:39 waktu Indonesia Barat. Akibat pohon tumbang sempat terjadi kemacetan selama 1 jam. Hal itu dikarenakan sebagian jalan tertutup pohon yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga adanya pohon tumbang. Setiba di lokasi, pihaknya langsung mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Jenazah anonim di Pantai Rajabasa, Lampung Selatan diperkirakan berusia 40 tahun. Jenazah anonim yang ditemukan di perairan Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan diperkirakan berusia 40 tahun. Jenazah itu ditemukan mengapung di perairan Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa pada Minggu 17 Maret sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun tidak ditemukan identitas pada jenazah tersebut. Kapolsek Kalianda AKP Sugianto membenarkan adanya penemuan jenazah anonim di Rajabasa. Jenazah anonim tersebut dievakuasi sekira pukul 22:48 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dibawa menggunakan mobil ambulans milik BPBD ke Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Ia menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Ia memperkirakan jenazah berjenis kelamin laki-laki tersebut berusia sekitar 40 tahun. Ia mengimbau kepada masyarakat apabila ada kehilangan keluarga agar menghubungi Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda. Panen raya di Mesuji, Lampung diprediksi pada April 2024. Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji memprediksi panen raya di awal tahun 2024 akan berlangsung pada April 2024. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Mesuji, yakni Halwan pada Senin 18 Maret 2024. Oleh karenanya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami panen, kapasitasnya belumlah banyak. Halwan menjelaskan panen padi sudah terjadi pada Januari 2024 dengan luasan hanya 67 hektar. Sedangkan pada Februari 2024 jumlahnya lebih tinggi di angka 2.795 hektar sawah yang telah dipanen. Ditambahkan oleh Halwan, dari ribuan hektar sawah yang telah panen lebih awal terdapat 6 kecamatan yang ada di Mesuji, Lampung.
Di antaranya Kecamatan Simpang Pematang, Pancajaya, Wae Serdang, Tanjung Raya, Mesuji, dan Mesuji Timur. Masih kata dia, saat ini beberapa sawah milik petani sudah cukup siap untuk dilakukan masa panen. Bukan tidak mungkin panen juga bakal berlangsung sebelum Lebaran tiba.